sekitar sini mungkin ada tetapi di daerah pinggir. Nah, makanya kelamaan mikir dapatnya pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, ketemu lagi dengan saya Bedin Nana. Kali ini kita live dari perumahan Balai Tuanku Kabupaten Wonogiri. Nah, ini salah satu proyek kami bersama Pesantren Properti Jogja. Jadi pesantren properti ini konsen dalam edukasi properti. Bagaimana kita belajar di bisnis developer, mulai dari nol tuh diajarin tuh, mulai dari cari tanah, perizinan, jualan dan sebagainya wis. Terus bagaimana permodalannya memulai bisnis properti dengan modal kecil. Silahkan bisa dilihat di fanpage-nya Pesantren Properti, di websitenya juga ada, atau di YouTube-nya Sentolo TV. Nah, kali ini kami berada di Balai Tuanku Wonogiri. Ini adalah perumahan subsidi yang kami kembangkan dan alhamdulillah sudah banyak progres nih, dan kita akan ngobrol-ngobrol diskusi di tengah kesederhanaan seperti ini ya, tidak masalah. Yang penting intensitasnya gitu kan ya, yang penting materinya. Nah, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan bagi yang ketinggalan, nanti kita ini akan rekam. Nanti silahkan lihat di YouTube-nya Balai Tuanku. Apa tuh YouTube-nya Mas? YouTube-nya Balai Tuanku. Balai Tuanku gitu ya, diketik di Balai Tuanku, di YouTube-nya Balai Tuanku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Biar nanti yang pertama Bapak Ibu dapat notifikasi, dapat video-video terbaru dari Balai Tuanku Wonogiri. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih, bersama Mas Brur. Mas Brur ini adalah project manager di Balai Tuanku Wonogiri. Kemudian ada Mas Aryo. Mas Aryo ini manajer marketing di Balai Tuanku Wonogiri. Nah, kita akan diskusi bareng, ngobrol-ngobrol ya mengenai perumahan subsidi, lokasi strategis, lokasi terbaik di Wonogiri. Piye Mas, apa kabarnya Mas Brur, Mas Aryo? Alhamdulillah baik Mas Bedit. Aku naksir ini, payungmu lho bunga-bunga. Kebetulan panas banget ini kok kondisinya, jam-jamnya ngantuk ini. Iki trayo wong-wong edian, panas-panas ya live ning koyo ngene. Iya gitu ya. Waduh. Semangat ini. Niat sekali nih, jadi niat sekali kepengen berbagi sama teman-teman yang lagi nonton ini gimana tips-tips bisa mendapatkan rumah yang idaman. Iya. Oke, Mas Brur ini adalah santri properti, Mas Arya juga santri properti, saya juga santri properti dari Sentolo, Pesantren Properti Sentolo Yogyakarta ya. Ya. Dan kita memulai proyek ini ya kurang lebih 1 tahun. Satu tahun ya Mas ya, 1 tahun. Dan Mas Brur sekarang progresnya sampai di mana Mas Brur? Ya. Oke, Bapak Ibu-ibu ya. Ini kita di perumahan Balai Tuanku Wonogiri ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu. Ini proyek di Balai Tuanku Wonogiri totalnya 75 unit. Dan alhamdulillah kita sudah bangun 8 ya. Jadi 8 unit itu kita sudah akadkan dan sudah kita serah terimakan. Bahkan beberapa yang di ujung sana itu sudah ditempatin. Nah, saat ini kita running progress baru ya, ada 15 unit yang kita kerjain. Oke. Nah, jadi 75 unit total nih Mas Brur ya. Ya, 8 itu sudah jadi, sudah ditempatin. sudah ditempati, Ya. sudah serah terima ya. Sudah terima. Yang blok-blok itu belakang. Di belakang Akad KPR sudah semua. Terus sekarang lagi bangun berapa? 15 running 15 ini. Oh, lagi bangun 15. Ini terbukti ya. Yang ini sudah terbangun ya, ada 5, 6, ada 6, 7, 8. Sama sini nggak kelihatan ini dari kamera ya. Ini. Dari kamera nggak kelihatan nih. 12, 15 totalnya. 15 ya ini, nggak kelihatan dari kamera. Jadi 75 unit, 15 lagi proses bangun, 8 sudah dihuni. Nah, kalau total terjual Mas dari 75 unit itu
Kalau sudah terjual kita sudah 60%. Jadi sudah sekitar 40-an unit sudah terbooking semua. Jadi yang sudah progres bangun sekarang itu sudah terbooking. Nah, jadi kalau mau booking sekarang itu terpaksa yang belum terbangun. Tapi jangan khawatir, tahap selanjutnya akan kita bangunkan. Oke. Jadi kita bangunkan yang sudah terbit persetujuan dari perbankan ya, yang lengkap lah. Makanya Bapak Ibu pesawat-pesawatnya apa nanti kita belajar bareng biar terpenuhi program subsidi dari pemerintah ini. Terus Mas Bro, ini lokasinya di mana ini Wonogirinya? Ya, ini lokasinya di Desa Singodutan ya. Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Nah, dengan kota Wonogiri ini sangat dekat sekali. Itu jadi kurang lebih sekitar 5 menit lah dari kota Wonogiri. Jadi 5 menit. Selogiri yang perbatasan dengan kota sebetulnya. Oh, ini kalau ke kota 5 menit. Ya, Kalau arahnya Mas, ini ke arah mana dari kota Mas? ke arah selatan. Selatan. Ya. Ke arah Jadi kita selatan. posisi di utara kota Wonogiri. Jadi kalau ke kota kita ke selatan. Oh, di utara kota. Ya. Jadi kotanya di selatannya perumahan ini. Ya, benar. Berarti ini kan jalur dari Wonogiri ke Solo. Terus apa itu terminal? Nah, benar. Iya. Jadi memang lokasi kita ini di tengah-tengah antara ngarah ke Solo dan ke Wonogiri kota. Nah, jadi tengah-tengah antara Wonogiri dan Sukoharjo atau Solo. Jadi sangat strategis sekali, mau ke Solo dekat, mau ke kota juga dekat. Gitu. Ini kalau ke kota 5 menit ya. Ya. Kalau ke terminal paling berapa ini? Oh, Paling terminal 2 2 menit. Sekilo ya? Apa ya? Sekilo paling ya? Ya sekilo ada, tapi paling naik motor 2 menit nggak ada. Enggak, nah sekilo Pak ini. Dekat. Terus ini di jalan baru apa ini? Kalau Jalan saya lihat lingkar lebar kota. banget. Jalur lingkar kota ini mulai dari terminal Krisa ya, atau pasar Krisa, nanti tembus ke arah Waduk Gajah Mungkur, nanti keluarnya di ini kantor Polres Wonogiri. Waduh, Gajah Mungkur dekat banget berarti ya? Dekat, paling dari sini cuma 10 menit dari Waduk. Oh ya, saya lupa. Jadi kita tadi kan lewat jalan lingkar ini ya. Jalan lingkar ini tadi jalan provinsi. Jalur provinsi. Jalan provinsi lebar banget ini, bisa 8 sampai 10 meter nih. Ya. Jadi Balai Tuanku ini mangku jalan provinsi. Ya. Dari terminal Krisa jalan provinsi lingkar ke arah Waduk Wonogiri Gajah Mungkur, dan kita lagi tadi habis jalan-jalan di Waduk Gajah Mungkur itu kan apa ini nasi tiwul. Ada nasi tiwul ini. Nasi Nasi tiwul. tiwul sama ini sayur lombok. Iya. Kalau Bapak Ibu ke Wonogiri wis aja lali tuku nasi tiwul sayur lombok, maknyus tenan. Mantap. Maknyus tenan wi. Kalau dipadu sama sambal teri ya. Iya, Keri. Jadi nggak hanya itu, kita juga banyak istilahnya wisata lah. Wisata selain dari Waduk Gajah Mungkur, ini juga ada jembatan yang lagi hit sekarang di Wonogiri. Jembatan? Apa itu? Jembatan Nusantara. Itu adalah jembatan merah yang setiap sore itu ramai sekali. Nah, jadi kalau lewat dari terminal Wonogiri mau ke jembatan itu, lewat dari perumahan kita, perumahan Balai Tuanku Wonogiri, sudah kelihatan tampaknya. Itu jembatan baru gitu. Jembatan Ya, baru, baru. benar. Jembatan baru. Jadi jembatan ini jalur lingkar. Oh, jalan lingkar kota ini kan apa dibangun kapan ya Mas ya? Baru selesai ya? Baru selesai. Baru selesai tahun Ini ya, tahun ini selesai. Terus jembatannya baru bisa buat selfie asik ini. Ya. Apalagi ke Gajah Mungkurnya. Ya. Jadi memang sangat strategis sekali, mau ke wisata dekat, mau ke terminal dekat, mau ke rumah sakit pun dekat, sangat dekat sekali. Ke RSUD cuma 3 menit, ke RSUD. Kemudian ke kota tadi sudah dijelaskan hanya 5 menit. Jadi mau ngapa-ngapain, ke pasar juga dekat sekali. Pasar Krisa dekat dengan terminal itu hanya 2 menit. Nah, ini banyak yang masukan-masukan ke kami nih, banyak yang ngobrol-ngobrol bahwa beli properti itu sekarang itu yang terpenting adalah sertifikatnya nih. Betul. Iya toh, Ya. sertifikatnya nih. Oh, lokasinya bagus, bangunannya bagus, harganya terjangkau. Tapi sertifikatnya piye? Nah, Coba Mas Bro. jadi gini, beberapa kasus yang lalu ya kita sudah melihat beberapa terjadi properti bodong. Nah,
jadi properti bodong itu karena apa? Yang pertama itu lokasinya nggak ada, yang kedua legalitasnya nggak jelas. Kita mau jualan properti kok lokasi nggak ada. Nah ini lucu. Jadi di perumahan banyak orang-orang itu jual perumahan atau jual kafe, yang ternyata hanya jual konsep, jual gambar. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika ditawari sebuah investasi properti, baik itu rumah maupun kapling, itu Bapak Ibu harus cek lokasi dulu, ada nggak lokasinya. Pertama itu. Yang kedua itu harus tanya ke developernya, izinnya bagaimana, bisa nggak developer itu menunjukkan izin-izinnya. Yang terpenting dari sebuah properti itu adalah terbitnya sertifikat yang sudah pecah. Benar. Yang kedua adalah puncak tertingginya adalah IMB. Nah, Oke. nah kebetulan di perumahan Balai Tuanku ini semuanya serba aman dan serba clear, ya. Baik itu sertifikatnya sudah pecah, kemudian IMB juga sudah terbit. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir di perumahan kami. Bukti fisiknya ada, bisa dicek, bisa diraba, ya. Bahkan tanahnya pun mau dicium juga boleh loh. Boleh. Ya, biar mantep gitu tanahnya. Nah, sebelum mau beli, sebelum akad di notaris, mau lihat sertifikatnya, mau selfie dengan sertifikatnya juga boleh. Mau nyium sertifikatnya pun juga boleh. Sertifikat di tangan berarti nih? Iya, di tangan. Yakin yo? Nah, menariknya di sini perumahan Balai Tuanku aneng duit ono sertifikat. Itu. Oke. Jadi nggak usah tanda jadi, gitu kan ya, nggak usah bayar sepeser pun sebelum lihat sertifikat asli. Nah, betul. Sertifikat asli loh ya, Betul, bukan ya. kopian. Bukan. Berarti sertifikat asli sudah pecah belum? Sudah. Sertifikat asli kita udah pecah 75. 75 unit sudah pecah. Sudah pecah. Gitu. IMB juga sudah terbit. Nah, IMB sampai mana? Nah, Terbit di mana? terbit udah terbit sesuai dengan pecahannya. Oh, terbit IMB pecah juga udah terbit. Sudah. Oke, Sudah komplit mantap. itu. Jadi gini, beli properti menjadi percuma kalau legalitas ora ono. Nah, Gitu kan ya. betul. Nah, kalau di Balai Tuanku sudah dijelaskan oleh manajer project manajernya dan manajer marketingnya, nggak usah bayar tanda jadi sepeser pun sebelum lihat sertifikat Nah, asli. betul. Gitu aja. Terus sebelum lihat IMB aslinya. Nah, betul. Ya, jadi tinggal usah khawatir nih. Khawatir. Oke. Terus ini ada promo apa nih sekarang nih? Nah, Mas iya, Aryo nih. Mas Aryo, manajer marketingnya ada promo apa? Oke ya. Oke, sebelum ke promo, caranya tuku piye? Ada cara gimana? Oke ya. Nah, Oke, tadi sudah dijelaskan tipsnya ya sebelum kita lebih panjang. Yang pertama lokasi ya. Jadi setiap lokasi itu memang beda-beda semua dan lokasi kita sudah real nyata di depan mata kita sendiri. Nah, yang kedua pengembangnya siapa dulu? Track recordnya kita lihat dulu ya. Nah, siapa di belakangnya? Itu meter-meter kita hebat semua, sudah berpengalaman lebih dari 3 tahun semua ya. Kemudian yang terakhir, nah masalah gimana cara bayarnya atau lagi promo apa nih sekarang? Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Jangan khawatir Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita setiap momen biasanya ada promo yang spesial. Nah, terkhusus untuk bulan ini kita ada promo spesial kemerdekaan nih. Yang pertama, kalau bagi yang mau cash keras, cash keras nih. Oh, cash keras. Nah, Ini langsung kita kasih sertifikat. langsung kita kasih sertifikat, Nih. cukup 500 istilahnya itu. Istilahnya tanda jadi aja, itu sudah termasuk harga ya. Nah, itu Gopek ya, gopek ya. Gopek. Gopek. Itu bebas semua biaya-biaya all in. 150 juta sudah all in. Harganya berapa tadi? 150 juta sudah termasuk pajak, AJB, balik nama semua sudah all in. Jadi biasanya kita ada biaya balik nama sampai 2,5 sampai 3 jutaan, itu berbeda. Kemudian ada pajak pembelian itu berkisar 4 jutaan. Nah, ini sekarang itu semua tidak ada, sudah termasuk di harga 150 juta. Dimana lagi perumahan yang bisa menawarkan harga yang lumayan rendah dengan promo yang sangat menarik itu. Ini berarti harga tunainya berapa tadi? 150. 150 juta. Harusnya masih ada biaya pajak, Benar. Ya, betul. masih ada biaya notaris. Benar. Tapi khusus bulan ini Bulan ini Gratis. gratis. gratis 150 all in, All in. langsung SHM. Yes. SHM atau sama dia? Atas Ya, nama sama dia. Oh, langsung tapi ya. syaratnya Syaratnya tunai. Iya, tunai. Iya, tunai. Syaratnya tunai. Ya. Oke. Tunai itu aja apa potongan mana?
Kalau sementara ini nggak ada. Itu Karena dulu ya? Itu dulu. Itu udah lumayan ya? Udah lumayan lah. Sudah cukup. Oke. Nanti bebas pilih unit yang mana aja ya. Pilih. Bebas. Oke. Kalau tunai bebas biaya. Terus kalau tunai kan 150 ya kalau kuat ya alhamdulillah. Kalau misalnya saya ngangsur nggak usah Boleh. pakai bank piye sampai berapa Boleh. lama? Bisa sekali itu. Oh. Bisa. Piye kalau nggak pakai bank sampai berapa Bisa. lama? Ini kita ada penawaran yang jarang sebenarnya. Ini kita ada konsep angsur langsung developer. Nah, Oh. piye dan caranya terus berapa lama gitu? Ini lamanya selama 1 tahun. Oh, tak mikir selama-lamanya. Aduh. Angsurnya cuma selama 1 tahun. Boleh diangsur 1 tahun. Boleh. Terus Tetapi memang harganya kita agak ini sedikit 159. Oke. Nah, 159 juta. Heeh. Nanti bisa diangsur selama 1 tahun. Oke, caranya bisa di DP atau mau DP suka-suka juga boleh. Nah, mau DP suka-suka boleh, terus dibagi selama 1 tahun. Gitu. biaya-biaya? Biaya-biaya tapi ditanggung sendiri ya. Oke. Iya. Berarti kalau mau angsur 1 tahun harganya 159. Terus langsung bagi 12 saja. Ya, boleh. Boleh. Itu ya boleh ya. Boleh, Atau boleh. DP berapa? Atau intinya gini, DP suka-suka, angsuran suka-suka, yang penting setahun lunas. Selesai. Bangunnya kapan? Bangunnya begitu sudah masuk 50% langsung kita bangunin dan langsung bisa ditempatin. Oh, bangunnya 50%. 50%. Ketika sudah masuk 50%. Terus Langsung kita bangun. jangan khawatir ketika bayar Rp1 sudah langsung lihat sertifikatnya, gitu kan ya? Benar. Oh, terus sertifikatnya taruh bareng di notaris. Iya, Iya, itu ya. Iya, benar. Oke, jadi jangan khawatir, engko terus wis mlebu duwite sertifikatnya digadekne karo Mas Dur. Ah, ya ora. Waremu. Waremu. Orang wani. Waremu digadekne. Oke. Terus ini enek pelangi subsidi maksudnya piye Mas Aryo? Iya, siap ya. Ah. Oke, jadi kita perumahan Balai Tuanku Wonogiri ini sebenarnya agak apa namanya super spesial. Lokasi sudah oke, di tengah kota lah bisa dikatakan. Jalan utama dekat, fasilitas umum juga dekat. Tetapi kok ada pembayaran cara subsidi? Nah, ini ya menjadi pertanyaan menariknya. Iya, memang ada khusus, tapi hanya beberapa lagi nih, kita terbatas sekali unitnya. Khusus terbatas sekali, paling hanya sekitar 20-an unit lagi. Nah, bagi siapa Bapak Ibu mungkin yang istilahnya mencari rumah subsidi di Wonogiri, masih ada slot sekitar 20-an unit lagi. Nah, terus piye cara bayarnya dan skemanya gimana? Nah, ini ya. Oke. Skemanya hampir sama, cukup 500.000. 500.000 booking langsung unit yang Bapak Ibu inginkan. Cukup 500.000. Terus berapa DP-nya? DP-nya 7 juta. 7 juta ya. Jadi 500, kemudian DP 7 juta. 7 juta itu bisa diangsur sampai rumahnya jadi. 7 juta boleh diangsur lagi. Boleh. Sampai rumahnya jadi. Enggak sampai selama-lamanya. Nah, Oke. jadi cukup 500, Heeh. ada uang di kantong 500, langsung pilih unit yang mana aja. Nah, Oke, terus kemudian DP-nya 7 juta bisa diangsur sampai rumahnya jadi. Berarti tugas kami sebagai developer itu membangunkan rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup 500.000 langsung kita bangunkan. Terus angsurannya piro, Mas? Nah, terus sekarang angsurannya berapa? Heeh. Nah, sekarang kalau normalnya itu angsuran per bulannya 1,8 juta. 1,8 juta pakai bank syariah. Pakai bank bank apa? syariah. Pakai Kita bank apa? pakainya Bank BTN Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah Oke. ada dua ya. BTN Syariah sama BRI BRI Syariah. Syariah. Heeh. Nah, dari 1,8 tadi disubsidi sama pemerintah menjadi hanya sekitar 1,1 juta. Oh. Jadi angsurannya 1,8 gitu aja. Tetapi untuk subsidi kalau pemerintah tinggal 1,1 juta. Heeh. Wah, itu udah kayak ngangsur Vario motor itu. Ngangsur motor tapi dapat rumah. Benar dapat rumah. Oke. Dan Selama? selama 15 tahun. Oke, selama 15 tahun lah. Nah, ini ada yang bilang juga selama 15 tahun suwe men gitu. Oke. Lebih ya, Wi? Bisa. Nah, kalau Bapak Ibu kepengen lebih cepat 10 tahun, 5 tahun bisa. Nanti bisa kita hitungkan rinciannya, tetapi nggak jauh beda. Paling kalau 10 tahun itu 1,5.
Jadi hanya naik 400.000. Dan enaknya ini ya, kalau uang itu kan menurun ya. Benar. Nilainya menurun. Inflasi. Menurun ya. Jadi kalau uang 1,1 kayak saya akeh gitu ya. Oleh nasi tiwul berjejer-jejer gitu ya. Tapi 5 tahun lagi kan yuk, mungkin Nggak dapat. uang 1,1 itu yuk dapat apa nggak tahu ya. Pasti udah murah banget. Udah murah banget. Apalagi nanti gajinya naik dan sebagainya. Terus. Terus belum rumahnya yang naik terus. Benar. Jadi kita ingin sampaikan bahwa kalau investasi di rumah itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Pertama, rumahnya itu kita belinya itu flat, harganya juga murah terjangkau. Kedua, nilai rumahnya semakin hari semakin meningkat. Nah, jadi setiap tahun itu bisa 20% naiknya. Oh, kalau tahun kemarin berapa sih harga segitu? Harga tahun kemarin 140. 150 sekarang sudah 150 juta. Tahun depan bisa kita pastikan itu sekitar 160 juta. 160 juta ya. Tahun depan itu nggak lama loh. Ini udah Agustus loh. 3 bulan 4 bulanan 3 lagi. bulan nih. lagi. Iya, oke. Berarti Mas, terus ada biaya lagi nggak? Nah, kalau untuk biayanya memang ada biaya administrasi KPR, kemudian BPHTB pajak tadi, sama balik nama. Tapi itu normal dan dibayarkan pun setelah rumahnya itu jadi. Total biayanya berapa? Total biayanya kurang lebih 9 juta. Oke, berarti DP-nya 7,6. Benar. Ditambah total biaya, kalau namanya ngambil perumahan ya atau Ada. provisi gitu ya, Nah, pajak, segala macam. notaris gitu ya. Itu 9. 9 tambah juta. 7 ya 17, 18. 17. 17 juta. 17 juta itu diangsur sampai rumahnya jadi. Sampai rumahnya jadi. Kurang lebih Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. 4-5 bulan tuh. Jadi 17 juta diangsur, anggap 6 bulan boleh? Benar, boleh. Wah, oke, 17 juta diangsur 6 bulan. Ah, Itu kalau wirong jutanan. Hmm. Wirong jutanan. Habis itu ngangsurnya 1,8. Ah. Tapi untuk subsidi tinggal 1,1. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang minat. Terus Mas Brun. Kalau ini ya, kalau ini kan suasananya properti di tengah pandemi kayak gini seperti apa nih sekarang nih kondisinya nih? Nah, kondisinya memang properti itu enggak seperti sebelumnya ya. Pandemi ini jadi tingkat daya beli masyarakat memang menurun. Tapi kita ya berusaha untuk memaksimalkan ya. Bahkan kemarin aja walaupun kondisi pandemi kita semangat dalam jualannya juga ada yang beli cash. Itu Kondisi begini ada yang beli guys? beli cash ada 150 juta. Geludak ya? Geludak gitu. Oke. Nah, dan 2 bulan terakhir ini, ya, Oh. saya jadi dia 2 bulan terakhir ini ritmenya semakin meningkat. Jadi grafiknya sudah mulai meningkat. Sudah mulai normal, naik. membaik. sudah mulai Benar. membaik. Nah, jadi bulan kemarin saja kita closing sudah lebih dari 5 konsumen. Walaupun bulan sebelumnya itu kita jujur kita nggak ada penjualan bulan sebelumnya. Iya. Tapi bulan kemarin 5, bulan ini sudah 5 juga. Iya. Ini semakin meningkat ini. Oh, Kemungkinan bulan ini kita sudah ada janjian kurang lebih insya Allah mohon doanya aja 3 lagi yang closing ini sudah janjian. Iya. Nah, Iya. jadi bulan depan, artinya bulan depan kemungkinan nggak menutup kemungkinan kita bisa cepat habisnya. Ya, jadi Cepat memang ketika kemarin ya, apalagi ketika COVID yang lagi booming-boomingnya itu di Monogiri dan Solo itu ya memang nol penjualan. Ya benar. Jujur-jujurnya kita Nol penjualan ya. Ah, Semua ini. Tapi sertifikat ready, tanah ready, yang ini nol penjualan Pak Remo. Benar. Tetapi 2 bulan yang lalu sudah 5 per bulan. ya per bulan. 5 per bulan ya closing ya. Bulan kemarin juga udah. Bulan ini. Kemarin, ya bulan ini sudah 5. Bulan ini sudah 5. Kemarin 5, bulan ini sudah masuk 5. Kemungkinan lebih karena kan bulan ini belum selesai dulu. Berarti kan sebenarnya kalau berarti melihat sebenarnya masyarakat ini mungkin ada simpanan uang juga ya di tengah pandemi ini. Karena ada yang cash gludak juga ya. Iya. Nah, Karena ada yang cash gludak ada yang cash bertahap juga ada. karena kondisi saat ini masyarakat juga sudah mulai cerdas. Iya, Sudah mulai cerdas, jadi ngelihat ritme ke depan itu kayaknya semakin bagus, akhirnya dimasukkan uangnya untuk properti. Jadi ke depannya itu untuk menjaga inflasi dan resesi dan lain-lain lah. Memang Nah, itu, apa untungnya beli properti Bi? jadi sebenarnya dapat 2 ya kalau bisa saya simpulkan. Yang pertama, kalau properti itu rumah itu bisa dijadikan cash flow. Contohnya misalnya mau dikontrakkan nantinya kan otomatis dapat juga itu. Nah, kemudian yang kedua dari capital gain-nya, harganya yang selalu meningkat. Rumah Sudi gak oleh dikontrak loh. 5 tahun dulu. 5 tahun dulu ya. Oke. Kemudian tahun ke-6 bisa
bisa dikontrakkan. Tapi kalau beli cash boleh. Boleh. Beli cash boleh dikontrakkan. Cash bertahap juga boleh. Tahap boleh. Nah, maksudnya kalau beli cash bertahap boleh dikontrakkan Boleh. kan? Nah, boleh. Karena Nggak apa-apa. sebenarnya subsidinya kan dari angsurannya, Benar. dari subsidi angsuran. Kalau beli cash kan nggak dapat angsuran. Dapat subsidi. Jadi kan oke, kalau beli properti itu ya hitung-hitung ono cash flow dari angsuran nih, dari sewa nih, misal disewa-sewakan. Atau wong angsuran sak juta kayak beli motor daripada ngontrak ya toh. Daripada ngontrak ya kan. Gitu. Terus belum kenaikan harganya. Kenaikan harganya. Kalau per tahun kan 20% bisa dibayangkan 10 tahun ke depan. Harganya sudah berapa kali lipat kan dari harga normal. Makanya sebenarnya ya kalau kita bicara inflasi itu kan ya kalau pandemi ini benar berarti kebutuhan pokok harus diamankan. Benar. Tapi kalau kebutuhan pokok sudah aman ya harus tetap Harus. investasi harusnya ya. Ya. tetap Itu amankan uang sebenarnya itu ya. Nah, kebanyakan kan orang itu kan nyimpen uang mesti kalau nggak di bank di celengan. Gitu. Celengan tanah. Celengan jagung. Ah, iya, iya. Itu. Nah, kebanyakan orang kan gitu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya, ini kan inflasi itu setiap tahun kan meningkat terus. Gitu loh. Nah, sedangkan ketika orang ditabung di bank atau ditabung di celengan, ya, kalau orang dulu itu kan nyambungnya di celengan ya, celengan jago atau celengan macan gitu. Nah, dulu waktu ceritanya gini, waktu saya kecil ya, waktu saya kecil itu tahun 90-an itu saya punya uang 100.000, jalan-jalan di mall itu udah gagah banget gitu. Iya, benar. Udah banyak itu. Banyak itu beli permen satu keranjang gitu. Nah, tapi sekarang ini 100.000 ke mall cuma dapat apa gitu loh. Oh. Itu sekali kita kadang ngajak ceweknya aja 100.000 nggak cukup itu. Ya kan? Cuma buat bayar Grab. Bayar Grab aja udah selesai. Kan gitu. Nah, beda kalau ketika orang itu sudah investasinya ke properti ya. Properti itu barang tidak bergerak, tidak hilang, tidak lari-lari kemana-mana. Ya. Nah, capital gain-nya setiap tahun itu properti akan mengalami kenaikan kurang lebih 20%. Ya. 20% ya. 20%. Sedangkan deposito itu berapa? Nggak nyampe 10%. 5% aja nggak nyampe itu. Oke, sebelum lanjut, kalau Bapak Ibu pengen diskusi atau apa ketik di bawah ya. Nah, Ada nggak? Ketik bawah, coba dimonitor. Ada pertanyaan dari Bapak Purwanto. Apa itu? Boleh. Lebih menguntungkan pembelian cash atau kredit, Mas Bro? Oh, lebih untung Lebih cash apa untung kredit? cash, Pak. Lebih untung cash. Untung cash. Oh. Kalau cash itu kan nggak ada bunga ya. Udah beli, besoknya ditunggu katakanlah setahun 2 tahun lagi pasti jual untung Pak. Itu. Oke. Nah yang menariknya kalau di perumahan Balai Tuanku ini kita dengan jalan raya itu mangku jalan Pak. Gitu loh. Mangku jalan. Nah kemudian di sekelilingnya ini ya ini sudah mulai ada proses pembangunan yang lainnya. Nah kalau daerah sekitar ini nanti berkembang, katakanlah setahun yang akan datang berkembang, sudah banyak pembangunan, saya yakin harganya udah naik Pak. Jadi bapak saat ini main investasi ya, modal 150 juta langsung aja belikan di tempat kami ya. Kemudian tunggulah 1-2 tahun, saya jamin pasti untung di atas 200 juta. Oke, jangankan setahun 2 ya, belum dibangunkan nih ya. Dibangunkan. Oke, langsung kita bangunkan nih. Anggap saja seminggu depan langsung kita bangunkan nih. Kemudian jadinya awal tahun depan. Ya, 2021 ya kan. Harganya sudah 160. Nah, udah Terus diangsur 6 setahun lagi. Tahun lagi. Belum lunas sudah untung. Wah, lemu ini. Wah, apa tak tuku dhewe Ini iki? namanya harga pandemi ya ini. Tapi yang asli loh Bapak Ibu, kita walaupun ketawa-ketawa guyon gini, kita bukan bohong-bohongan ya. Bisa dicek kok di lokasi ya. Misalkan Bapak Ibu, yang bener sertifikatnya udah jadi, udah pecah, izinnya lengkap. Boleh Bapak Ibu mau ngecek ke dinas perizinan di Wonogiri, boleh dicek, ditanyakan boleh. Track record kami bisa ditanyakan. Gitu. Atau ke kantor lihat aslinya juga boleh. Boleh gitu. Tadi apa Mas Bro tak potong tadi? Oh iya. Lanjut. Iya. Nah, jadi dengan kenaikan tadi ya, properti itu 20%, itu dipastikan orang ketika investasi di properti itu barangnya tidak bergerak, tidak lari kemana-mana. Nah, yang terpenting adalah sertifikat di tangan Bapak Ibu semuanya dan atas nama Bapak Ibu.
Itu. Nah, properti itu ketika wilayah setempat itu menjadi produktif, kemudian juga SDM juga semakin tumbuh, secara otomatis terjadi kenaikan. Nah, standarnya kenaikannya 20%, tetapi kalau lingkungan tersebut itu langsung serempak terbangun ya dengan waktu cepat, itu bisa kecepatannya luar biasa, bisa 2 kali lipatnya keuntungannya. Gitu. Nah, ini contohnya saya gambarkan ya. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu kalau main ke sini tak tunjukin ya. Di sini view-nya tuh pegunungan Bapak Ibu. Pegunungan, dan di depan situ itu kemarin adalah Tegal, itu sudah mulai dibegoni kemarin ya, diratain. Itu beberapa udah mau dibikin resto, ada mau dibikin bengkel, ada mau dibikin SPBU, pom bensin gitu. Nah, jaraknya dengan perumahan Balai Tuanku berapa meter? Hanya 70 meter. Apa itu? Restonya. Resto 70 meter. Terus ini pemandangannya, view-nya, kemudian 1 meter dari sini wisata ini ya, wisata Jembatan Merah. Gitu. Nah, ini begitu menarik, begitu semuanya terbangun Bapak Ibu, dipastikan harganya pasti naik. Ya ini kan tadi ya benar, sudah di pertengahan tahun, sudah bulan 9 mau bulan 9 ya. 3 bulan lagi harga naik 160. Nah, Berarti booking sekarang hanya ngunci 1 juta. Benar. Dapatnya kan tahun depan nih, masih belum bangun dan sebagainya. Ya. ya, Sudah rasakan harga 160. betul. Nah, berarti kalau misalkan saya beli di bulan tak tunda-tunda mengko wae lah gitu. Nunggu naik dibangun. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Paling tapi harga kita naik. pertama itu ya. Pertama harga akan naik. Kedua lokasi yang menurut kita terbaik itu akan sangat menipis. Ya kan? Kafling yang Kaflingnya, strategis. benar, Oke. kaflingnya. Sekarang aja kan sudah pupuknya sudah mulai kehabisan nih, Mulai mulai habis. kehabisan. Nah, nanti yang agak tengah-tengah mulai geser-geser lagi itu semakin menipis sekali. Jadi pertama itu tadi, yang kedua lokasinya, lokasi kafling kita. Nah, jadi nanti nggak dapat lagi. Mau yang ini Mas nggak bisa lagi. Mohon maaf, cuman ini adanya cuman ini toh. Atau nanti habis. Waduh, kenapa saya nggak beli dari tahun kemarin? Kan kita membangun rumah atau perumahan itu ya nggak tahu. Mohon doanya saja masih ada lagi di sekitar sini kita bangun. Tapi mohon maaf kalau agak jauh lagi dari lokasi yang sekarang. Nah, otomatis pasti kita akan selesai. 150 sudah dapat tanah, sudah dapat rumah. Ini tipe rumah berapa ya? Tipenya ya, tipenya sudah standar, jadi 2 kamar tidur tipe 33, luas tanahnya 63. 63 itu berapa kali berapa? 63 6 kali 10 setengah. Benar. 6 kali 10 setengah tuh. Ya. Udah lumayan tuh buat Lumayan. rumah pertama ya kan? Ya. 2 kamar tidur, Satu tanahnya kamar mandi. 63. Sudah dapat rumah sing angsuris senilai angsuran motor Vario. Benar. Nah, gitu aja. Terus ada fasilitas apa nih gini? Nah, kalau fasilitas pertama ya kita ada masjid ya. Kita masjid sudah kita bikinkan, sudah bangun ya. Sudah bangun. Masjidnya besar ya. Kemudian kita jalan 6 meter. Ya, standar 6 meter, ada pos satpam ya. Kita one gate system ya. Jadi kita klaster hanya 1 pintu. Ya, ada pos satpamnya, terus kemudian kita ada tempat lapangan bermain, Tempat bermain anak-anak tuh. Rumah subsidi lengkap banget. komplit. Dan yang menariknya itu tadi kita one gate system ya, jadi hanya 1 pintu, aman, insya Allah ya. Jadi keluar masuk itu hanya 1 pintu. Itu menariknya. Rumah subsidi, masjid ono gitu kan ya. Jalan 6 meter gitu kan ya. Terus taman bermain anak. Kalau lihat spek-spek nanti bisa lebih detail di YouTube-nya Balai Tuanku. Balai Tuanku Nah, ada ya? ada. Ada Oh, semua. ada spek-spek Dari- untuk rumah dalamnya ini ya. Dalam rumahnya ada kita review kemarin, tempat dari depan sampai belakang sekali ada reviewnya, bisa diklik di YouTube kita, di channel kita Balai Tuanku. Atau langsung aja ke sini ya, 24 jam nonstop kantor ini gitu ya. Lu kok bisa nonstop? Lah wong turun ning kono. Ya. Ini kan orang-orang jauh semua. Dari mana Mas Aryo? Saya asli dari Palembang, Mas. Asli dari mantap. Palembang. Sudah menikah Mas? Alhamdulillah belum. Wah. Nah, Bapak Ibu yang ngersake mantu calon super kaya developer
Amin, Wah, repot ini. Manajer marketing jualan rumah. Jualan diri sendiri aja dong laku. Waduh. Wah, Ini repot. mas, ini ya. Iya, iya. Burung emprit saja. Burung emprit saja berani nikah kalau punya rumah ya. Kita harus punya perumahan dulu baru menikah. Kerjanya jualan rumah, jual sendiri aja nggak laku. Wah, repot ini. Mas Bro dari mana Mas? Kita dari Solo. Dari Solo, dekat paling dekat ya. Ya, dari Solo. Terus ada tekniknya Mas Rifki. Dari mana itu Mas Rifki itu? Nah, Ponorogo. Ponorogo. Mas Fadel Dari Jakarta. Jakarta. dari Jakarta. Mas Ridwan. dari Garut. dari Garut. Jawa Nah, ini Barat. santri-santri properti Sentolo Yogyakarta ya, dari luar kota semua. 24 jam non-stop kantornya lho, udah turun yang gunung. Ya, api-api. Sebenarnya saya berarti salah seleksi kita ya. Harusnya yang laku-laku boleh jualan, jualan tapi enggak, karena ternyata terbukti jualan 75 ya dah, sudah 40 lebih. 40 lebih. Sudah 40 lebih laku itu hanya. Berarti kecepatan jualan rumah lebih cepat daripada jualan lakunya sendiri. Masa nggak ono sing menarik cewek Wonogiri Mas? Aduh, kalau ditanya itu sebenarnya sudah banyak yang ngantri mas. Ngantri apa Tapi itu? kewalahan kita seleksinya itu. Tiap hari datang ke kantor. Oke. Wah, oke. Jangankan gadis, lonco juga. Sudah ngantri. Siap, ya moga-moga Mas ya. Amin amin, mohon doanya. Terus Mas Bro, ini berarti kan kita bangun 15. Habis ini ada rencana gimana? Habis ini kita bangun lagi ya. Hmm, Kurang lebih mungkin sekitar 15 juga di sini ya. 15 lagi sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Berarti nanti sampai akhir tahun 8, 8, 15, 15, 30, berarti 38. 38 akan terbangun ya. Ya, udah Insya Allah lah. separuh itu. Sudah hampir separuh. Berarti kita wajib canangkan 2021 itu sold out. Oh, 75 itu harusnya selesai ya. Selesai. Kita target kita memang dari pemasaran. Kalau nanti akhir tahun Desember itu semuanya sold out, kemudian tinggal nanti PR-nya tinggal pembangunan saja. Iya. Mudah-mudahan akhir pertengahan tahun 2021 sudah bisa mendekati finishing lah, finishing dan setelah 5 tahun saja mudah-mudahan doanya. Oke, ada apa yang ingin disampaikan dari Mas Aryo dulu sebagai penutup? Oke, kalau dari saya monggo dari Bapak Ibu sekalian atau ada saudara, kumpu dan lain-lain yang masih mencari rumah idaman di Wonogiri. Kita memang rumahnya subsidi, tetapi kesannya kita enggak jauh dari premium karena dari lokasi, spek dan lain-lain kita di atas standar semua. Standar semua, jadi bisa dikatakan rumah subsidi rasa premium sebenarnya karena didukung oleh fasilitas dan lain-lain. Kemudian lokasi kita atau yang terbooking sekarang sudah dari 75 unit, masih sisa sekitar 28 unit lagi. 28 unit lagi. Jadi nunggu apa lagi? Monggo segera di Pinang, monggo segera di booking unit di Balai Tuan Guru Wonogiri, cukup 500.000 saja. Itu sudah termasuk DP. 500.000 langsung Mengurangi pilih- harga. Mengurangi harga. Benar, langsung pilih unit Balai Tuan Guru Wonogiri. Itu Mas. Mas Bro, Mas Bro silakan. Ya, oke Bapak Ibu, ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di properti ya. Itu, walaupun di mana-mana mengatakan pandemi, ekonomi sulit dan lain sebagainya ya, atau resesi atau krisis moneter ya. Tapi Bapak Ibu kalau ingin menyelamatkan aset kekayaannya, investasilah di properti. Tetapi lihat dulu propertinya. Yang pertama adalah lokasinya. Yang kedua legalitasnya. Berani nggak developernya menunjukkan sertifikat yang sudah sah. Yang kedua IMB-nya juga. Berani nggak developernya. Kalau 3 hal ini Bapak Ibu sudah bisa melihatnya, maka Bapak Ibu wajib untuk membelinya. Jangan dipikir-pikir Bapak Ibu. Kalau kelamaan mikir, dapatnya lokasi pinggir Bapak Ibu. Pas juga di Ya. bikinan tagline tuh. Kebanyakan mikir dapatnya pinggir. Nah, Oh ya, oke. Karena properti Bapak Ibu itu semakin hari semakin berkembang. Gitu. Saat ini Bapak Ibu di lokasi kami lokasi strategis ya, boleh dikatakan tengah kota juga ya. Gitu. Saat ini kita hanya 75.
Ya, kalau Bapak Ibu kelamaan mikir untuk berinvestasi di tempat yang strategis seperti ini, ada kemungkinan Bapak Ibu ini dapatkan yang harga yang sama 150 juta, mungkin nggak akan ada lagi di sekitar sini. Mungkin ada tetapi di daerah pinggir. Nah, makanya kelamaan mikir dapatnya pinggir. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, matur suwun. Ya artinya gini Bapak Ibu, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa di tengah pandemi ini amankan kebutuhan pokok gitu kan ya. Kalau kebutuhan sudah aman, yuk investasikan. Iya, Investasikan. Bapak Ibu punya gaji 3 juta, 4 juta. Buat kebutuhan pokok ya paksakan 30% lah, 1 juta cukup gitu, 2 juta cukup. Tabunglah 1 juta. Ya. Juta aja gitu kan, paksa lah. Karena kalau nggak dipaksa ya entek juga gitu kan. Tabunganlah 1 juta untuk ngangsur rumah. Benar. Nah, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, tiba-tiba lunas itu punya rumah yang nilainya naik, dijual bisa buat sekolah anak nanti. Daripada asuransi itu, asuransi apa premi asuransi 500.000 1 juta, 15 tahun lagi kelihatannya dapat 1 miliar, dapat 500 juta katanya itu. Tapi 500 juta 15 tahun lagi nilainya berapa? Tahu. Makanya tetap nilainya kecil. Nilainya kecil. Iya. Itu kalau benar dapat. Iya. Kalau kayak asuransi X yang tiba-tiba hilang, nah, repot. Lah kalau properti, sertifikatnya sudah Ada. di tangan. Nama sendiri. Diambil sudah di tangan, sudah nama sendiri. Berarti kan wis kayak membayar premi asuransi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tiba-tiba 15-10 tahun lagi rumahnya dijual lagi, bisa buat sekolah anak gitu Iya. aja. Harusnya begitu. Kalau ya paksa lah untuk berinvestasi, untuk nabung. Tapi kalau punya uang juga usah ngasih juta-juta. Kata Mas Bro lebih baik langsung tunai. Iya. Ya, langsung tunai jebret gitu kan. Ya. Matur suwun Mas Brun, Mas Aryo dan semua teman-teman, Mas Rizky, Mas Ridwan, Mas Fadel, Mas Gembul kameramen kita hari ini gitu, impor dari Hollywood Magetan gitu kan ya. Sudah gabung di channelnya Balai Tuanku ini akan masuk di YouTube-nya Balai Tuanku Wonogiri. Matur sembah nuwun, jangan lupa ini lokasinya di belakang Terminal Krisak Wonogiri di Mangku Jalan Provinsi. Ya. Lingkar Kota Wonogiri, rumah subsidi Mangku Jalan Provinsi. Wah, Mas nanti tolong bikinkan YouTube-nya, jalannya kayak apa, masukkan. Oh, boleh. Masukkan Siap. YouTube gitu kan ya. Boleh. Jalan lingkarnya kayak apa gitu. Oke. Rumah subsidi Jalan Lingkar Provinsi. Nggak ngerti ya? Iya. Kayak apa, bener ora gitu kan. Oke, Nah, siap. silahkan cek sendiri, legalitasnya juga bisa. Dan sekali lagi tetap jaga kesehatan, yang penting itu jaga kesehatan, terus rajin berolahraga, makan yang bergizi, dan tingkatkan ibadahnya. Matur nuwun, ketemu lagi dengan saya Bedi Nana di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.